Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Jaya Putra dengan NPM 231504165 dari kelas Praktikum Jarkom C, di mana saya di kali ini ingin membuat sebuah video tugas akhir judul satu yang eh, diberikan oleh kakak-kakak asisten laboratorium, di mana pada tugas akhir ini saya diberikan untuk menyelesaikan sebuah modul di mana saya membuat sebuah topologi. Nah, sesuai dari modul, kita menggunakan dua device, switch, dan dua device and device, yaitu adalah PC. Nah, pada PC sudah jelas bahwasannya di sini kita disuruh untuk memberikan sebuah IP. Tapi kita ubah terlebih dahulu agar sesuai. Ini PC A, ini PC B, lalu ini switch satu, ini switch 2. Nah, kita akan menyambungkan sesuai ini. Nah, kita akan menyambungkan S1 dengan S2 itu menggunakan namanya sini ada kabel copper cross copper crossover di mana digunakan untuk menyambungkan device yang sama. Di sini kita akan menyambungkan flash Ethernet 01 dengan flash Ethernet 01 di switch 2. Lalu kita akan menyambungkan PCA ke ke S1 menggunakan kabel copper straight through di mana gunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Untuk sini, lalu kita sesuai dengan yang diperintahkan flash Ethernet 06. Lalu kita sambungkan lagi sini ke flash Ethernet 018. Mana Allah. Nah, sini sudah sesuai, tapi kita harus menunggu sampai hijau terlebih dahulu. Sesuai instruksinya, di sini kita harus menghidupkan semuanya terlebih dahulu, lalu mengkonekkan dua switchnya, mengkonekkan visinya, lalu melihat cablingnya. Setelah itu kita akan memberikan IP pada PC di IP configuration sesuai dengan yang diberikan pada modul. Sebar. Nah, pada modul di sini kita PCA itu adalah 192 titik 168 titik 1 titik 11 titik 1 titik 10, maaf, titik 10. Lalu kita klik saja subnet masknya karena ini ada subnet mask default. Lalu kita tutup, kita ke PC B, masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP yang sama tetapi titik 11. Oke, dah. Sini kita sudah memberikan IP pada PC A dan PC B. Lalu kita eh, masuk ke PC A ini. Lalu kita masuk ke yang namanya command prompt. Nah, command prompt kita diperintahkan untuk menggunakan perintah config all, ip config all. Di mana di sini digunakan untuk melihat IP dari sebuah device PC. Nah, di sini IP-nya sudah keset 1.1.10. Lalu kita diperintahkan untuk melakukan ping ke PCB. Kita sini perintah ping 92.168.1.11 ini merupakan PCB. Nah, di sini PCB menanggapi ping dari PCA, yang artinya PCB itu terhubung ke PCA dan berada di dalam satu jaringan dengan PCA. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Kita tutup terlebih dahulu ini. Kita masuk ke switch 1. Kita masuk ke CLI atau Command Line Interface. Nah, di sini kita masukkan enable atau teman-teman tidak hanya bisa boleh melakukan ends lebih ini artinya adalah enable. Nah,
Kalau tanda pagar sudah muncul, itu artinya kita sudah masuk ke privilege mode. Karena enable itu untuk agar kita dapat masuk ke privilege mode, eh, jadi kita mempunyai akses lebih itu ke dalam konfigurasi. Lalu kita masuk configure terminal, di mana ini digunakan digunakan untuk masuk ke eh, konfigurasi terminal terminal konfigurasi untuk melakukan konfigurasi pada sebuah device switch atau di sini bisa disingkat config. Nah, jika sudah switch dan config ini berarti kita sedang berada di global configuration mode. Lalu kita beri nama menggunakan hostname S1. Di mana hostname ini digunakan untuk memberi nama dari sebuah device. Kalau tadi kita beri namanya untuk display saja, yang artinya kita hanya melihat gitu. Di sini displaynya S1, tapi namanya bukan S1, namanya masih switch. Untuk memberikan namanya adalah hostname S1. S1 ini adalah namanya. Nah, sini sudah berubah bahwasannya jadi S1. Yang artinya sudah berubah namanya. Lalu kita masukkan perintah IP domain lookup. Maaf, ada yang ketinggalan? No, no IP. Oh, IP domain lookup. Nah, di sini digunakan agar menonaktifkan domain name system atau DNS, di mana ketika kita mencoba memasukkan komen yang salah seperti ping gitu. Nah, kita typo, G-nya kita ganti H. Nah, biasanya kita kan harus menunggu translate gitu. Nah, itu sangat lama. Tapi dengan menggunakan no IP domain lookup, dia nggak akan melakukan translate. Lalu di sini kita gunakan eh, enable secret class. Di mana ini digunakan untuk ketika seseorang ingin masuk ke privilege modes, maka dia harus menggunakan sebuah password. Memasukkan sebuah password itu adalah class. Di sini kita bisa ubah menjadi iki atau yang lainnya. Tapi di sini karena komennya class ya udah kita masuk class. Lalu kita masuk ke line kon di mana kita artinya memasuki line konsol 0. Melakukan konfigurasi konsol 0 di mana ketika orang ingin memasukkan menggunakan kabel, maka dia tetap harus. Oh ya maaf, kita masukkan password dulu. Password Cisco. Nah, password menteri Cisco yang artinya ketika kita ingin memasukkan sebuah ketika ada seorang yang ingin masuk menggunakan kabel, maka dia harus memasukkan password terlebih dahulu. Passwordnya adalah Cisco. Ini seperti tadi kita bisa ganti Cisco-nya menjadi password yang kita inginkan. Lalu kita masuk ke login. Dimana kalau teman-teman tahu login ini untuk mengaktifkan sistem autentikasi agar password dari konsol yang kita masukkan tadi itu berlaku. Nah, lalu kita lakukan namanya interface VLAN 1. Nah, dikarenakan tadi pada tabel itu harus di VLAN, maka kita harus memasuki interface VLAN 1 yang artinya masuk ke VLAN 1 untuk memberikan biasanya digunakan untuk memberikan alamat IP pada switch. Lalu sini kita masukkan IP address. Kita komen untuk memberikan IP. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.1. Ini adalah IP dari switch 1. Nah, lalu kita masukkan subnet mask-nya 1.255.255.0. Oke. Nah, yang artinya di sini sudah masuk, udah apa melakukan ngeset IP-nya. Lalu kita berikan komen no shutdown yang artinya dia di sini akan mengaktifkan interface VLAN 1 eh, secara default dalam keadaan shutdown. Lalu kita disuruh banner MOTD di mana di sini kita akan melakukan ini copy di sini Ctrl C lalu di sini kita akan paste. Nice. Setelah paste kita masukkan di sini enter. Nah, setelah di paste maka ini digunakan untuk menampilkan pesan peringatan saat seseorang mencoba mengakses switch kita. Ketika dia ingin mengakses loh,
ada peringatan ini terlebih dahulu. Lalu ini apalagi sebentar kita masuk ke oh iya mana tadi mana exit. Nah, lalu kita masuk ke oh ya kita save konfigurasi kita yaitu menggunakan copy running config copy running config startup config. Nah, jika sudah seperti ini, itu digunakan untuk menyimpan konfigurasi ke VNVRAM agar ketika kita reboot atau kita restart device-nya, maka dia konfigurasinya tetap tersimpan. Nah, oke, untuk konfigurasi switch 1 kita cukup sampai sini. Kita lanjut ke switch 2, di mana switch 2 ini tidak jauh beda dengan konfigurasi dari switch 1, cuma beda di IP doang. Kita mungkin cepat saja di sini enable T hostname kita beri nama S2, lalu kita masuk ke no IP domain lookup, kita masuk ke enable secret class untuk memberikan password. Oke, kita masuk ke line console, kita berikan password, Cisco, kita login, kita exit, lalu kita masuk ke interface VLAN 1.2, lalu kita beri IP address di mana bisa 92.168.1 titik titik satu titik berapa tadi? Sebentar. Titik satu titik dua, oke. Titik dua di sini. Aduh, IP address 192 titik 168 titik titik dua dua lima lima 255 titik 255 titik nol. Nah, terus kita no shutdown. Setelah no shutdown kita exit, kita ke banner MOTP. Oh ya, di sini masih kesimpan kopinya seperti ini paste. Yang masih kesimpan gitu, sini kita enter. Lah banner MOTP tadi apa? Ya? Kita exit, oh, ke exit kita enter lagi. Kita copy. Nah, untuk konfigurasi dari sys 2 itu sudah berhasil, sama seperti sys 1. Lalu kita di sini akan show running config. Kita exit. Nah, ini adalah password. Ini adalah hasil dari MTD, lalu ini adalah password. Untuk password yang tadi, jika tidak salah, kelas. Password tadi apa ya? Sebentar ya. Mana dia? Maaf, sepertinya ada salah.
Oh iya, untuk passwordnya dia sini adalah Cisco. Nah, oke. Lalu kita lakukan show running config sini. Oh, maaf, bentar, tadi show running config. Kita kurang. Hmm, kita masuk enable, habis itu passwordnya kelas. Kita masuk ke show running config. Nah, di sini ketika melakukan show running config, terlihat bahwasannya host yang sudah S2, yang sudah mengabaikan enable secret, lalu domain lookup, lalu sini interface VLAN. Nah, interface VLAN-nya sudah kita set. Lalu banner MTD sudah set juga. Lalu password Cisco untuk login. Nah, di sini kita berarti sudah melakukan konfigurasi. Lalu di sini kita lakukan show version, di mana untuk eh, digunakan untuk menampilkan iOS version yang digunakan pada switch ketika berjalan. Oke, kita lanjut ke sini. Untuk switch model sudah sesuai, ya sesuai. Nah, lalu kita lakukan show apa tadi? Show IP interface brief, yang ini aja. Nah, lalu di sini eh, untuk ngecek status dari koneksi interface-nya. Nah, sini terdapat beberapa apa penjelasan. Sini terdapat record dari interface. Lalu di sini terdapat pertanyaan apa yang dapat mencegah maaf ini yang bawah. Pertanyaannya adalah mana dia? Mengapa mengapa beberapa port dari Fast Ethernet port pada switch berstatus up dan yang lainnya adalah down? Karena port yang terhubung dengan perangkat yang aktif dan tidak di shutdown secara manual itu yang akan berstatus up. Lalu port yang tidak terhubung kabel atau perangkatnya mati atau sengaja dimatikan dengan perintah shutdown itu akan berstatus down. Berarti di sini status dari interface 01 pada S1 tuh aktif, S1 aktif, S2 aktif, S2 juga aktif, S2 protokolnya aktif. Lalu pada Fast Ethernet 06 itu statusnya aktif, protokolnya aktif, statusnya down, protokolnya down. Nah, seperti itu. Tuh. Lalu di sini terdapat pertanyaan, apa yang dapat mencegah terjadinya ping antar PC? Sebenarnya ada beberapa alasan ya penyebabnya ada beberapa yang saya tahu itu adalah ketika kita melakukan eh, set pada IP address dan subnetnya itu salah pada konfigurasi itu menyebabkan gagal. Misalnya kita set di PC 192.168.1.3. Tapi kita melakukan pingnya 192.168.1.11 itu tidak akan terjadi. Nah, lalu yang kedua adalah kabel jaringan tidak terpasang atau rusak. Biasa kalau rusak itu yang di dunia nyata. Kalau tidak terpasang tuh misalnya kita lupa menghubungkan tuh kabelnya. Itu biasanya pingnya tidak bisa. Lalu ketika switch itu tidak menyala atau portnya itu sedang shutdown, otomatis itu kita tidak bisa melakukan ping. Lalu firewall tuh pada PC itu masih aktif dan memblokir di ICMP, ya ICMP-nya, ICMP itu makanya tidak bisa pin juga. Ya, yang paling terakhir tuh yang saya tahu adalah salah topologi itu. Kalau misalnya salah dari topologi atau salah port koneksi itu bisa juga menyebabkan pingnya itu gagal.
Nah, mungkin kita sudah selesai melakukan konfigurasi pada dua switch dan dua dua PC. Nah, mungkin sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam melakukan pemaparan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.